Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Udah nih berharap kalian semua dalam keadaan baik. Semuanya hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sekalipun kita belum bisa bertatap muka, kita masih sekolah minggu dengan online. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Kita siapkan hati, kita fokuskan kepada Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kakak Sania akan memimpin, memulai doa untuk ibadah sekolah minggu pagi ini. Haleluya. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat beribadah bersama Tuhan meskipun masih secara online. Berkatilah Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya agar kami anak-anak-Mu ini bisa fokus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya. Ada di rumah ada sukacita? Ayo kita boleh bangkit berdiri loh yang di rumah. Ajak mama, papa, kalau ada adik diajak. Kita mau bersama-sama menyanyi memuji Tuhan. Kita bersukacita sebab apa? Tuhan memanggil kita. Kita mau dengar Tuhan memanggil kita dan kita datang kepadanya untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini ya. Kita bergirang sebab Tuhan memanggil kita. Haleluya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan dengar. Dengar dia panggil nama saya. Yesus memanggil namamu Dengar adik-adik. dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, Oh ya. giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Adik-adik bertepuk tangan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama adik-adik yang ada di Dengar rumah. dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya. Ku jawab ya, ya. Tuhan ya. ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali ya, lagi ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Ya,
Tuhan luar biasa memanggil setiap kita anak-anaknya. Dan kita bergirang karena apa? Tuhan memanggil nama kita satu-satu loh adik-adik yang ada di rumah. Tidak ada yang terlewatkan. Sebab apa? Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Kita lebih lagi merasakan kasih-Nya. Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi. Bumi ini ciptaan Tuhan. Langit biru adalah karya tangannya. Tapi semuanya itu akan hilang pada waktunya adik-adik. Tetapi kita yang dikasihi Tuhan, Tuhan pelihara sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita mau katakan bahwa bumi ini ciptaan Tuhan, tetapi Tuhan pelihara kita untuk selama-lamanya. Yuk sambil goyang kanan kiri, sambil menari, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita. Haleluya. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Kita terus dipelihara Tuhan. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Amin. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Tuhan terus memelihara kita sampai selamanya. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Sekali lagi katakan bumi ini. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Jangan takut walau badai kencang datang, walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Walau badai kencang, walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Adik-adik akan tetap dipelihara Tuhan. Aku tetap Tuhan pelihara. Sekali lagi katakan, aku tetap Tuhan pelihara. Aku tetap Tuhan pelihara. Haleluya. Adik-adik, mungkin hari-hari ini ada hujan terus-terus ya datang setiap sore. Kita mendengar ada kabar badai. Tapi tadi pujian mengatakan apa? Walau badai kencang, walau banjir besar datang, walau ada gempa bumi sekalipun, tetapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. Sebab Tuhan mengasihi kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Kita rindu firman-Nya. Boleh memberkati adik-adik yang ada di rumah. Boleh mengerti apa yang Tuhan mau sehingga adik-adik boleh hidup taat, hidup mengasihi Tuhan ya. Adik-adik, kita akan naikkan pujian dulu untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang kepada Bapa. Kita mau mengucap syukur karena setiap pagi, siang, dan malam Tuhan terus menjaga.
ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. tak hentinya mengucap syukur Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kakak-kakak Tuhan yang akan Kau pakai untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa cerita yang boleh kami tangkap anak-anak-Mu Tuhan, itu boleh menjadi berkat buat kami. Kami mengerti bahwa Engkau sungguh Allah yang rindu Tuhan memberkati kami, rindu menyertai kami. Ini kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan, untuk kami boleh melihat cerita firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau meteraikan di dalam kami menjadi benih yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik di sekolah punya sahabat atau teman dekat? Mungkin teman sebangku adik-adik yang sering bermain bersama atau tetangga di sekitar rumah? Pasti punya dong ya. Nah, banyak yang punya sahabat, tapi adakah
di antara kalian yang punya musuh? Duh, jangan sampai ya. Anak Tuhan harus saling mengasihi dan berteman dengan semua orang. Jadi, adik-adik, tema firman Tuhan kali ini tentang kasihilah musuhmu. Adik-adik di rumah duduk yang tenang ya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kakak bacakan ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Adik-adik, berapa jumlah teman yang kalian miliki? 5, 10, 20? Angkat tangannya dong, coba sebutkan satu nama teman kalian. Pasti di sini semua punya teman ya, entah itu di rumah atau di sekolah. Adik-adik mengasihi semua teman kalian kan? Kita akan lebih mudah mengasihi apabila mereka baik dengan kita, tidak nakal ataupun mengganggu. Lalu bagaimana kalau mereka tidak baik atau sering jahil? Pasti akan sulit bagi kita untuk mengasihi mereka ya. Adik-adik, firman Tuhan kali ini menasihatkan kepada kita bagaimana cara mengasihi musuh, yaitu 1. Berbuatlah baik pada yang membenci kita. Sulit ya? Tapi kita pasti bisa melakukannya. Karena kita anak-anak Allah yang selalu mengandalkan Tuhan untuk memampukan kita berbuat baik pada orang yang membenci kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak mengingat kesalahan orang itu sehingga kita mampu berbuat baik. Yang kedua, kita meminta berkat kepada Tuhan untuk musuh kita melalui doa. Doakan teman yang jahil dan nakal supaya ia diberkati dengan harapan ia berhenti menjahili kita. Dan yang ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan kejahatan dengan kejahatan. Ini juga susah ya adik-adik, tidak ada yang mudah untuk dilakukan. Tapi perlu diingat bahwa kita diciptakan Tuhan dan musuh kita juga ciptaan Tuhan. Kita semua memiliki hati yang tidak terbuat dari batu. Dan Tuhan tahu sejauh mana kita semua percaya dan berserah. Kita terus berdoa buat mereka, orang-orang yang membenci kita, supaya hatinya diubahkan sehingga kita kembali berhubungan baik dengan mereka. Teladan yang patut kita contoh adalah Tuhan Yesus yang senantiasa mengajarkan kasih dalam hidup kita. Adik-adik, kalau kalian masih punya musuh, ayo mulai saat ini kita sama-sama belajar untuk mengasihi musuh kita seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Demikian firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari adik-adik di rumah kita akan sama-sama berdoa
Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ikuti kakak ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Ajarkan kami anak-anak-Mu untuk bisa saling mengasihi. Sekalipun dengan orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kami. Ajarkan kami untuk mengasihi musuh kami seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kami yakin dan percaya hanya Tuhan Yesus yang bisa memampukan kami untuk saling mengasihi dengan sesama kami dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.